Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, yang pertama-tama yang saya hormati Ibu Haja Debbie Bik Nabilatul Fauzia LCMA selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Siti Anisa dengan NPM 221063111091. Saya dari kelas 4 FPAI. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang kepemimpinan perempuan perspektif hadis. Tujuan saya membuat video yaitu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Hadis Tarbawi yang diampu oleh Ibu Haja Debbie Bik Nabilatul Fauzia. Baik, pada video kali ini ada 5 pembahasan. Yang pertama yaitu ada hadis kepemimpinan perempuan, yang kedua terjemah hadis, yang ketiga sarah atau penjelasan hadis, yang keempat pendapat para ulama, dan yang terakhir itu ada nilai pendidikan yang dapat diambil dari hadis. Baik, yang pertama itu ada hadis kepemimpinan perempuan. Hadis kepemimpinan perempuan ini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Utsman ibnul Haitsami, hadasana Aufun anil Hasani an Abi Bakroh qala laqad nafa'anillahi bikalimatun sami'tuha mir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamali bada makidtu an al-haqqo bi ashabil jamali fa uqatila ma'ahum qala lama balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna uhilla farisa qad malaku alaihi binta Kisra qala la yufliha qaumun walau imrohum imro'ah. Baik, selanjutnya yang kedua ada terjemah hadis. Terjemah hadis ini yaitu Utsman bin Haitsim telah menceritakan kepada kami, Auf telah menceritakan kepada kami dari Hasan dari Abi Bakro. Dia berkata, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang telah aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Jamal. Sesudah hampir aku bertemu dengan pasukan yang mengendarai unta yang dipimpin Aisyah, aku pun ikut berperang bersama mereka. Dia berkata ketika ada berita bahwa orang-orang Persia memberikan kepemimpinannya kepada putrinya binti Kisrah. Nabi bersabda, tidak akan sukses suatu kaum yang menyerahkan urusannya untuk memimpin mereka kepada perempuan. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yang ketiga itu ada sarah atau penjelasan hadis. Adapun penjelasan hadis mengenai kepemimpinan wanita dalam urusan umum masih terjadi kontroversi. Jumhur ulama melarang wanita menjadi pemimpin dalam urusan umum, tetapi di lain pihak ada yang membolehkan wanita menjadi pemimpin di luar rumah tangganya, karena Al-Quran memberi isyarat bahwa wanita pun bisa menjadi pemimpin, bukan hanya seorang laki-laki saja. Nah, jadi permasalahan tentang perempuan itu bisa menjadi pemimpin atau tidak boleh menjadi pemimpin itu masih menjadi masalah gitu ya, masih menjadi perselisihan, masih bertentangan. Karena apa? Karena sebagian ulama mengatakan bahwa perempuan itu tidak boleh menjadi pemimpin, dan sebagian ulama juga mengatakan bahwa perempuan itu boleh menjadi seorang pemimpin. Nah, oleh karena itu kepemimpinan wanita secara umum dibolehkan oleh sebagian ulama jika mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakan amanah tersebut. Di samping itu mereka juga memiliki kriteria atau syarat-syarat sebagai seorang pemimpin. Nah, jadi dibolehkan gitu wanita menjadi seorang pemimpin asalkan si perempuan ini bisa melaksanakan amanahnya dengan baik gitu, bisa melaksanakan amanah tersebut, bisa memegang amanah yang sudah diberikan gitu. Jadi perempuan yang menjadi pemimpin juga itu harus memiliki kriteria atau syariat sebagai seorang pemimpin gitu. Jadi tidak boleh sembarangan memilih wanita untuk menjadi pemimpin. Jadi pastikan dulu orang tersebut itu sudah mempunyai kriteria atau syarat-syarat sebagai seorang pemimpin. Baik, selanjutnya yang keempat itu ada pendapat para ulama. Nah, pendapat para ulama di sini yaitu ada 2 pendapat, yaitu ada pendapat ulama klasik dan ada pendapat ulama kontemporer. Nah, pendapat ulama klasik ini
ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan. Pendapat ulama klasik yang membolehkan yaitu Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan atau wanita diperbolehkan menjadi qadhi atau hakim, namun tidak boleh menjadi hakim atau qadhi dalam perkara pidana. Nah, artinya apa? Jadi beliau ini mengatakan bahwa perempuan itu boleh menjadi pemimpin, bahkan boleh menjadi qadhi atau hakim, tetapi asalkan itu tidak melampaui batas gitu, asalkan tidak melanggar syariat-syariat Islam. Tetapi seorang perempuan ini walaupun dibolehkan menjadi qadhi atau hakim, tetapi seorang perempuan ini tidak boleh menjadi qadhi atau hakim dalam perkara pidana gitu. Jadi bisa menjadi qadhi atau hakim di selain perkara pidana ini gitu. Nah, selanjutnya ada pendapat ulama klasik yang tidak membolehkan. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, mayoritas mereka berargumentasi bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin walaupun cukup yang kecil dan terbatas. Nah, jadi beliau ini berpendapat bahwa perempuan ini tidak boleh menjadi pemimpin baik di sekupan yang kecil ataupun tidak terbatas. Karena apa? Karena alasannya pada identiknya wanita ini terlalu lemah lembut gitu. Jadi wanita ini terlalu lemah untuk memimpin sehingga tidak cakap atau tidak pantas untuk dijadikan pemimpin karena dengan identiknya yang terlalu lemah dan lembut. Selanjutnya ada pendapat ulama kontemporer. Nah, pendapat ulama kontemporer ini ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Pendapat ulama kontemporer yang membolehkan yaitu menurut Muhammad Sayyid Tantawi, Syekh Al-Azhar, dan Mufti Besar Mesir, ia menyatakan bahwa seorang perempuan boleh menjadi pemimpin asalkan kepemimpinan perempuan itu tidak bertentangan dengan syariah. Nah, jadi beliau ini mengatakan bahwa perempuan itu boleh menjadi pemimpin asalkan kepemimpinan itu tidak bertentangan dengan syariah. Nah, jika kepemimpinan itu bertentangan dengan syariah itu tidak boleh, tetapi jika kepemimpinan tersebut tidak bertentangan dengan syariah maka boleh-boleh saja, maka diperbolehkan. Nah, adapun pendapat ulama kontemporer yang tidak membolehkan, menurut Al-Ghazali, ia berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi khalifah kenegaraan dan kehakiman dengan hujah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bakroh di atas. Karena apa? Karena penganut pendapat ini beranggapan bahwa kondisi psikis perempuan membuatnya lemah dan mengambil keputusan dan kurangnya keleluasaan perempuan untuk beraktivitas di kenegaraan. Nah, jadi pendapat ini itu tidak membolehkan bahwa perempuan itu sebagai seorang pemimpin. Karena apa? Karena bisa dilihat dari psikisnya, dari kondisi psikisnya perempuan itu sangat lemah dalam mengambil keputusan dan perempuan itu kurang leluasa gitu untuk beraktivitas di kenegaraan. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada nilai pendidikan yang dapat diambil dari hadis tersebut. Nah, nilai pendidikan yang dapat diambil. Nah, jadi di sini itu terdapat dua nilai pendidikan yang dapat diambil dalam memahami hadis tentang kepemimpinan perempuan ini. Nah, yang pertama itu ada golongan kontekstual, yaitu yang dimana perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Nah, yang kedua ada golongan kontekstual, yaitu perempuan diperbolehkan menjadi pemimpin. Nah, yang pertama golongan kontekstual, perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Alasannya apa? Karena bahwa laki-laki diberi kelebihan atas perempuan khususnya dalam akal atau pengetahuan al-akal, ketegasan al-hazm, tekannya yang kuat al-azm, kekuatan fisik al-qudroh, dan keberanian dan lain-lain yang umumnya sedikit dimiliki oleh perempuan. Nah, jadi pendapat ini itu tidak membolehkan gitu. Karena apa? Karena laki-laki ini lebih unggul daripada perempuan, baik dari segi akalnya atau pengetahuannya, ketegasannya, tekadnya yang kuat, kekuatan fisik dan lain-lain. Jadi laki-laki ini lebih unggul gitu dalam memimpin. Nah, selanjutnya ada yang kedua yaitu golongan kontekstual, perempuan diperbolehkan menjadi pemimpin. Alasannya apa? Perempuan tersebut memiliki kualitas, kapabilitas, serta memiliki kompetensi dalam bidang tersebut. Nah, jadi pendapat ini berpendapat bahwa seorang perempuan juga bisa menjadi pemimpin, boleh menjadi pemimpin asalkan perempuan tersebut ini berkualitas, mempunyai kapasibilitas, serta memiliki kompetensi dalam bidang tersebut. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.